Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 15 yang terdiri dari saya sendiri, Sabrina Nurfala Hasana, dengan rekan saya, Alfi Mutia Putri, yang akan membuat video tentang cara transaksi yang ada pada PT Komputer pada aplikasi Mayop. Selanjutnya akan diarahkan oleh rekan saya, Alfi Mutia Putri. Ya, jadi langkah pertama kita bikin account list dulu. Klik account, terus habis itu account list. Kemudian kita klik new. Kemudian kita masukkan kodenya yang ada di tabel sebelah. Kemudian account name-nya bank sendiri. Kemudian order asetnya bank. Klik OK. Kemudian klik new lagi. Masukkan number account-nya, bank, kas kecil, oke, terus diulangin lagi, seperti yang tadi. Yang ketiga itu piutang usaha, order asetnya, account number-nya 1200, order asetnya, klik order current asset, kemudian account name-nya piutang usaha, klik OK. Selanjutnya, klik order current asset, kemudian ketik 1210, nama akunnya cadangan penghapusan piutang. Dan klik OK. Selanjutnya, tipe akunnya isi sama seperti tadi, kodenya 1300. Nama akunnya persediaan barang dagang. Klik OK. Selanjutnya, klik seperti tadi, nomornya 1400. Kemudian nama akunnya perlengkapan toko. Klik OK. Klik tipe akunnya, kemudian nomor akunnya 1500, dan nama akunnya perlengkapan servis. Klik OK. Selanjutnya, nomornya 1600, nama akunnya asuransi dibayar di muka. Oke, kemudian new lagi, account type, nomornya 1700, namanya sewa dibayar di muka. Selanjutnya, klik tipe akunnya, kemudian kodenya itu 1810.
Nama akunnya uang muka PPH PS25. 25. Udah, kemudian selanjutnya itu klik account type-nya sama kode nomor akunnya 1820 uang muka PPH PS22. Oke, selanjutnya account type, kemudian nomornya 1830, namanya uang muka PPH PS23. PS23. Oke, kemudian selanjutnya lagi other asset-nya, klik account receivable, terus nomor akunnya 2100. Namanya investasi saham. Kemudian klik OK. Dan klik new lagi. Selanjutnya order asset-nya diubah lagi jadi fixed asset. Nomor akunnya 3100. Namanya peralatan. Klik OK. Lanjut lagi. Order asset diubah ke fixed asset. Nomor akunnya 3110. Nama akunnya harga perolehan peralatan. Selanjutnya account type-nya diubah jadi fixed asset lagi, kemudian nomornya 3120, namanya akumulasi penyusutan peralatan. Oke, selanjutnya order asset diubah ke fixed asset, nomornya 3200, nama akunnya kendaraan. Selanjutnya klik fixed asset, nomornya 3210, nama akunnya harga perolehan kendaraan. Selanjutnya, new lagi, order asset diubah ke fixed asset, nomornya 3220. Nama akunnya akumulasi penyusutan kendaraan. Sudah. Selanjutnya, klik liability, kemudian klik new. Nah, di sini account type-nya diubah jadi account payable. Nomor akunnya 1100. Nama akunnya kartu kredit. Kemudian klik OK. Klik new lagi. Masukkan selanjutnya tipe akunnya. Klik other current liability. Kemudian nomor akunnya 1200. Kemudian namanya adalah utang usaha. Oke, kemudian lanjut. Ini account type-nya, klik other current liability. Kemudian nomor akunnya 1300. Utang PPN. Namanya. Selanjutnya,
klik new lagi, account type-nya dipilih, kemudian nomor akunnya itu 1310. Nama akunnya PPN Keluaran. Klik OK. Selanjutnya, kita masukin 1320. Terus namanya akunnya kita ganti jadi PPN Masukan. Kemudian oke. Setelah itu kita tambah lagi new. Habis itu akun tipnya masih sama kayak yang tadi. Untuk akun numbernya itu akun numbernya itu 1400, kemudian namanya itu utang BPH. Kemudian oke. Setelah itu kita pencet new. Kemudian untuk di sini akun tipenya kita ganti jadi long term liability. Akun numbernya itu 2110 dengan nama pinjaman Bank Panen. Oke, sudah. Lanjut ke bagian equity. Untuk bagian equity kita pencet new. Di sini akun nomornya itu 1100 dengan nama akun adalah modal saham. Kemudian kita pencet OK. Lanjut dengan akun number yang berbeda yaitu 1200. Nama akunnya itu dividen. Kemudian kita pencet OK. Lanjut lagi new dengan nomor akun 8000. Dengan nama akunnya itu laba ditahan. Tambah lagi dengan nomor akun 9000 dengan nama akun laba tahun berjalan. Dan oke. Setelah itu karena di sini yang selanjutnya adalah historical balancing dan di sini sudah ada akunnya, kita edit saja untuk nomor akunnya menjadi 9999. Kemudian oke. Lanjut ke income. Untuk income kita pencet new dengan nomor akun 1100. Namanya penjualan komputer. Yang kedua tambah lagi 1200 dengan nama akun potongan penjualan. Kemudian new kita 2100 dengan nama akun servis komputer. Kemudian oke. Lalu kita lanjut ke cost of sales. Cost of sales kita tambah new dengan nomor akun 1100.
namanya adalah harga pokok penjualan. Kemudian oke. Setelah itu pencet new lagi dengan nomor 1200. Habis itu dengan nama akun adalah biaya angkut pembelian. Kemudian oke. Ini lagi 1300 dengan nama potongan pembeli. Kemudian oke. Lalu pencet new. Oh, mohon maaf. Kita lanjut ke expense. Kemudian pencet new. Kita di sini untuk akun numbernya itu 1000 dengan nama akun beban usaha. Kita pencet new lagi dengan nomor akun 5130. Nama akunnya adalah gaji dan upah. Dan oke, lanjut ke akun selanjutnya, yaitu 1100 dengan nama akun itu beban jasa.
Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke kode yang ke-8, yang order type. Pendapatan lain-lain di situ account number 1000, kemudian nama akunnya pendapatan bunga, klik OK, kemudian klik new, kemudian isi 3000 account numbernya, namanya pendapatan dividen, klik OK, selanjutnya klik new, isi kodenya 2000, nama akunnya laba penjualan investasi saham. Penjualan investasi saham. Klik OK. Selanjutnya kodenya 5000. Nomor akunnya 5000. Kemudian namanya pendapatan angkutan. Oke. Kemudian klik new lagi. Kodenya 4000. Nama akunnya pendapatan denda piutang. Nah, selanjutnya klik other expense. Di sini kita isi kodenya 1000. Nama akunnya beban bunga. Klik OK. Selanjutnya klik new lagi. Nomornya 2000. Nama akunnya rugi penjualan investasi saham. Klik OK. Selanjutnya klik new lagi. 9000. Nomor akunnya, namanya beban pajak kini. Setelah itu di close, kemudian klik card. Kita klik setup, kemudian balance, dan klik account opening balances. Nah, di sini jika sudah dimasukkan akun-akunnya, itu hasilnya 0,00. Di sini kita masukin harganya dari bank sendiri, itu masukin 237 juta. Karena dia di debit, jadi nggak pakai minus. Kemudian kas kecilnya itu senilai 10 juta. Kemudian piutang usahanya 82.500.000. Dan selanjutnya cadangan penghapusan piutangnya dikredit, jadi ditulis minus senilai 8.500.000. Kemudian persediaan barang dagang itu di debit 520 juta. Selanjutnya di perlengkapan toko di debit juga senilai 6.500.000. Kemudian perlengkapan servis 20 juta di debit. Asuransi dibayar di muka, selanjutnya itu senilai 12 juta di debit. Kemudian di sewa dibayar di muka itu 24 juta. Uang muka PPH PS 25, 35 juta di debit juga. Uang muka PPH 0,
yang 22 dan 23. Kemudian di investasi saham di debit 112 juta. Selanjutnya di peralatan 0. Kemudian di harga perolehan peralatan di debit ditulis senilai 60 juta. Kemudian di akumulasi penyusutan peralatan ditaruh kredit jadi minus 19.200. Kemudian pada kendaraan di situ ada harga perolehan kendaraan. Ditaruh di debit senilai 140 juta. Kemudian di akumulasi penyusutan kendaraan itu di senilai minus 28.750. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sabrina. Selanjutnya untuk yaitu kartu kredit. Untuk didebiti ada kartu kredit dengan jumlah nilai 2.100.000. Kemudian utang usaha sebanyak 66 juta. Selanjutnya ada PPN keluaran dengan banyaknya nilai sebanyak 41.800.000. Kemudian PPN masukan ada minus 31.080.000. Kemudian ada pinjaman panen sebesar 300 juta. Kemudian ada modal saham sebanyak 500 juta. Kemudian ada modal saham ada 500. Kemudian ada dividen sebanyak minus 52 juta. Kemudian untuk laba ditahan sebanyak 275 juta. Kemudian ada penjualan komputer sebanyak 736 juta dengan potongan penjualan sebesar minus 28 juta. Kemudian ada servis komputer sebanyak 115 juta. Setelah itu ada harga pokok penjualan Kemudian kita lanjut ke expense. Di sini yang beban jasa bank itu senilai 1.375 juta. Kemudian beban iklan 1.100.000. Beban penyusutan peralatan itu 13.200.000. Kemudian beban penyusutan kendaraan itu 13.750.000. Kemudian beban denda utang itu 1.800.000. Penghapusan piutang itu 3.600.000.
3.600.000, kemudian beban operasional kendaraan 5.750.000, kemudian beban sewanya senilai 22 juta. Selanjutnya ada beban telepon listrik dan air senilai 5.600.000, beban asuransinya 5.500.000, beban perlengkapan servis itu senilai 53 juta. Selanjutnya beban perlengkapan pokok 1.650.000. Selanjutnya beban kerusakan barang senilai 8.500.000. Kemudian gaji dan upah 49.500.000. Selanjutnya beban operasional lain-lain itu senilai 6 juta. Selanjutnya ke other income, itu pendapatan bunga senilai di other income ada pendapatan bunga senilai 3.300.000. Selanjutnya ada laba penjualan investasi saham senilai 5.600.000. Pendapatan dividennya 9.680.000. Selanjutnya ada pendapatan denda piutang senilai 18.800.000. Selanjutnya pendapatan angkutan 4.800.000. Selanjutnya di other expense itu ada beban bunga senilai 5.500.000. Kemudian selanjutnya ada rugi penjualan investasi saham itu 0. Selanjutnya ke beban pajak ini juga 0. Selanjutnya kita memasukkan daftar nama customer, supplier, dan item persediaan. Di sini kita klik cart file, kemudian klik cart list, dan klik customer. Kemudian masukkan nama perusahaannya, Acura Computer. Kemudian card ID-nya itu C01. Kemudian alamatnya Jalan Kaki nomor 5. Kota Lamongan. State-nya itu Jatim, Jawa Timur. Postcode-nya 62217. Kemudian count-nya itu Indonesia. Dan nomor teleponnya 0322 44250 2500. Klik selling detail. Kemudian ubah ke non taxable, klik yes taxable. Selanjutnya ubah ke given of days, diskonnya itu 10%. Kemudian balance due-nya 30. Nah, di sini
isi 2, isi 1, kemudian klik OK. Kemudian klik New, isi customer selanjutnya, baru komputer. Card ID-nya C02, alamatnya Jalan Mendaki nomor 6, Kota Babat, state-nya Jatim, postcode-nya 62290. Country-nya Indonesia. Country. Nomor teleponnya 0322 4431 000. Kemudian klik selling details lagi. Kemudian value added text-nya diubah jadi non-taxable. Klik use taxable. Terus habis itu diubah ke in given of days. Diskonnya 10%. Balance 2 days-nya 30. Diskonnya 2. Ininya 1. Klik OK. Selanjutnya, namanya selanjutnya cerdas komputer. Kartu ID-nya C03. Alamatnya Jalan Serempak 2. Kota Bojonegoro. Serempak 2, kotanya Bojonegoro. State-nya Jatim. Kode posnya 65165. 65165. Country-nya Indonesia. Kemudian nomor teleponnya 0353 44 1500. Kemudian klik selling detail. Kemudian FHP-nya kita ubah jadi non-taxable. List code. Kemudian diubah jadi sistem in a given. Diskonnya 10. Kemudian due days-nya 30. Diskonnya klik 2. Ini 1. Kemudian klik OK. Klik new lagi. Selanjutnya 2 komputer. Ini kurang Kemudian card ID-nya C04. Kemudian alamatnya Jalan Santai 2. Kemudian alamat Jalan Santai 2. Kota Tuban. Ininya Jatim, state-nya. Terus kode posnya 68389. Country-nya Indonesia. Nomor teleponnya 0354 226 126. Klik OK. Selanjutnya selling details. Kemudian value added text-nya diubah lagi ke non-taxable. List code. Kodenya diubah jadi in given. Diskonnya itu 10. Terus 30.
Early payment-nya 2, ini 1, klik OK. Selanjutnya klik new, namanya pelanggan tunai. Pelanggan tunai, kemudian nomor ininya 05. Langsung klik selling details, FAT-nya diubah jadi non-taxable, kemudian COD, kemudian OK. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Sabrina. Selanjutnya kita akan membuat data supplier dengan cara pertama dengan cara setup customer balance. Kemudian pilih supplier, kemudian new, dengan nama supplier itu yang pertama ada PT Hintek Globalcom. Dengan card ID-nya adalah S01. Address-nya itu ada di ITC lantai 3, blok kaki nomor 31, Mangga 2, Jakarta. City-nya ada di Jakarta. State-nya itu DKI. Nah, passcode-nya itu 1007. Country-nya ada di Indonesia. Nomor phone-nya itu adalah 021322500. Kemudian buying details-nya. Untuk sebelumnya kita buat PPN dulu, text code. Kemudian kita pilih new. Di sini text code dituliskan PPN. Deskripsinya adalah pajak pertambahan nilai dengan rate-nya 10. Kemudian di sini PPN keluaran, PPN masukan, lanjut oke. Kemudian lanjut. Di sini kita pilih non-taxable dengan sistem in given of day dengan diskon day-nya sebanyak 10 hari. Kemudian balance today-nya itu adalah 30 hari. Diskon yearly-nya itu sebanyak 3%. Kemudian kita pencet OK. Kemudian tambah. Dan untuk customer selanjutnya, supplier selanjutnya adalah PT dari Internusa Hayatek. Dengan nomor card-nya adalah S02. Address-nya ada di WTC
Jakarta, lantai 3, blok CC 018 Jakarta. City-nya ada di Jakarta. State-nya DKI dengan passcode-nya 11009. Country ada di Indonesia. Dengan font-nya itu 0213441000. Kemudian buying details dengan sini kita masukkan non-text info, tag, kemudian kita masukkan pakai sistem in a given 10, di sini kita tulis 30, dan untuk di sini kita tulis 3. Ya, oke. Kemudian buat lagi untuk customer supaya ketiga itu dari PT SS Komputer 03. Address-nya ada di THR Mall Surabaya, lantai 3, nomor 33. City-nya ada di Surabaya, state-nya ada di Jatim, dengan passcode-nya itu 6002. Country ada di Indonesia, font-nya itu ada 0314412000. Kemudian kemudian kita pencet buying details dulu. Di sini ada pencet non-textable. Terus kita di sini kita pencet in a given of days 10, 30, dan di sini adalah angka. Oke. Setelah itu kita masukkan daftar nama item persediaan saldo, masukkan ke inventory. Maaf, sebelumnya kita masukkan saldo-saldo yang ada di customer dengan supplier. Setup, balance, customer balance. Di sini Aktura, use customer. Pet sale. Oke. Di sini kita pilih. Oke. Kemudian di sini untuk Akura komputer itu tanggalnya kita ganti menjadi tanggal 25/11/2007 dengan memo ini adalah saldo awal piutang
dagang dengan ini di sini sebanyak 33 juta. Kemudian record. Oke, selanjutnya kita masukkan baru komputer, Excel, baru komputer dengan tanggal di sini date-nya 29/11/2007. Saldo dagang sebesar ini sebesar 27.500. Kemudian di sini konstan tanggalnya kita ubah lagi menjadi tanggal 23/11/2007 dengan memo saldo awal piutang dagang sebesar 22 juta. Setelah itu sudah, kemudian dapat supplier. Supplier name itu di sini use supplier. Date-nya menjadi 23/11/2007. Memonya itu saldo awal utang dagang dengan teksnya sebesar 22 juta. Kemudian data intern user, datanya kita ganti menjadi tanggal 20/11/2007. Memonya adalah saldo awal utang dagang dengan total include-nya sebesar 16.500.000. Code, kemudian tambahkan lagi pada PTSS komputer dengan tanggal 28/11/2007. Memonya adalah saldo awal utang dagang sebesar 27.500.
Oke. Sudah. Kemudian nama inventory. Kemudian item list. Kita new di sini. Item number-nya adalah LA 110. Dengan nama notebook Reko. Kemudian ini kita cek ya. Di sini adalah harga pokok penjualan, kemudian penjualan komputer dengan persediaan barang dagang. Setelah itu kita pilih buying details. Di sini kita ketik unit. Sini pencet ppm. Oke. Selling details. Di sini kita ketik unit. Text code-nya adalah ppm. Ya, oke. Kemudian pencet new kembali. Dengan item number-nya itu adalah LG 220. Namanya adalah notebook Bumuyu. Kita checklist tiga-tiganya. Dan di sini sudah ada buying details, unit, ppm, selling details, sudah ada. Dan oke. Setelah itu pencet new kembali dengan item number-nya adalah LI 330. Namanya adalah notebook Imurau. Checklist tiga-tiganya. Setelah itu buying details, unit, ppm, selling details, kemudian oke. Setelah itu contributory, di sini content-nya kita masukkan sesuai dengan unit, yaitu ada 10, kemudian ada 15 dan 20. Dan adjust, di sini kita masukkan persediaan barang dagang, use, continue, opening balance. Oke. Kemudian date-nya di sini kita ganti menjadi tanggal 1/12/2007. Unit cost-nya ini sebanyak 14 juta. Kemudian untuk LG sendiri itu sebanyak 12 juta. Kemudian untuk LI 330 itu sebanyak 10 juta. Oke, kemudian kita pencet record. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 15. Semoga bermanfaat apa yang kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.